Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi ini kembali saya mengajak kita semua untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan inilah sumber kekuatan, sumber hikmat, sumber pedoman hidup bagi kita. Firman Tuhan juga yang akan menuntun kita, bahkan menerangi langkah hidup kita. Oleh firman Tuhan kita akan terus dibangun, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum mendengarkan firman-Nya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali pagi ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu. Sungguh kami bersyukur atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah-Mu, berkat, kemurahan, perlindungan, penyertaan, bahkan pertolongan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan pagi ini Tuhan mohon tuntunan-Mu atas hidup kami melalui firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran-Mu dan juga urapi kami semua sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan, menangkap rema yang dari Tuhan dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan sama-sama renungkan firman Tuhan yang pagi ini saya ambilkan dari Mazmur 37 ayat 5 dan 6. Saya bacakan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Jemaat dikasih Tuhan, dikatakan supaya kita menyerahkan hidup kepada Tuhan. Artinya apa? Ketika seseorang menyerahkan hidup kepada Tuhan, Tuhanlah yang menerima hidup kita. Tuhanlah yang memegang hidup kita. Jadi hidup yang diserahkan kepada Tuhan berarti hidupnya ada dalam tangan Tuhan. Nah, kalau hidup seseorang sudah diserahkan kepada Tuhan, hidupnya dalam kendali Tuhan. Yang dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Ini sering saya sampaikan, supaya kita senantiasa mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Jadi bukan sekedar percaya, tapi menyerahkan hidup kita. Supaya Tuhan pakai hidup kita seperti yang Dia mau. Seperti yang Tuhan mau. Sebab sesungguhnya setiap kita ini diciptakan Tuhan. Diizinkan Tuhan ada di dunia ini juga dengan maksud dan tujuan. Tidak ada yang kebetulan. Ya, semuanya sudah ada dalam rancangannya. Karena itu ketika kita menyerahkan hidup kepada Tuhan dan percaya atau mempercayakan hidup kepadanya, sesungguhnya kita ini mau dipakai Tuhan. Nah, Tuhan mau pakai setiap orang-orang yang demikian. Bahkan ketika mengalami pergumulan atau masalah sekalipun, ketika hidupnya sudah diserahkan kepada Tuhan, maka Tuhan tidak akan berdiam diri. Tuhan pasti menolong. Firman-Nya berkata, dan Ia akan bertindak. Tuhan akan bertindak. Tuhan tidak akan diam saja. Tuhan tidak akan membiarkan kita binasa. Tuhan tidak akan membiarkan kita menjadi jatuh tergeletak. Ketika kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan selalu percaya, bahkan mempercayakan hidup kepadanya, iya Tuhan bertindak. Tuhan akan melakukan segala sesuatu. Bahkan kita percaya Tuhanlah yang menjadi pelindung kita, yang melindungi dan menjaga kita, yang akan menolong dan menyertai kita dalam segala hal. Bahkan dikatakan firman-Nya, Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Dikatakan Tuhanlah yang memunculkan kebenaranmu. Jadi Tuhan mau setiap hidup kita ini ya menyatakan kebenaran. Ya, muncul seperti terang. Jadi kalau yang namanya terang itu berarti sesuatu yang kelihatan. Jadi artinya ketika engkau dinyatakan Tuhan akan memunculkan kebenaran seperti terang. Artinya kebenaran kita akan nyata di hadapan banyak orang. Nah, bahkan hakmu seperti siang. Apa yang menjadi bagianmu? Tuhan sudah menentukan apa menjadi bagianmu. Bahkan Tuhan nyatakan. Nah, jadi artinya apa? Segala sesuatu yang terjadi atas hidup orang-orang yang telah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan selalu percaya kepada Tuhan, semua dalam kendalinya.
Jadi ketika diizinkan mengalami masalah sekalipun, percaya bahwa masalah itu tidak akan menghancurkan hidup kita. Kalau diizinkan Tuhan kita mengalami pergumulan, bahwa pergumulan itu juga tidak untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan pasti bertindak, Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan akan menolong kita, karena setiap kita ditentukan Tuhan untuk sebuah tujuan. Jadi sekali lagi Tuhan izinkan atau bahkan Tuhan membuat kita ada dalam dunia ini dengan maksud dan tujuan. Nah, setelah kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan akan memakai setiap kita untuk menyatakan kebenaran, untuk menyatakan kebesaran nama Tuhan. Jadi, kalau engkau diizinkan Tuhan mengalami masalah hari ini, kalau engkau diizinkan Tuhan mengalami pergumulan hari ini, bahkan itu mungkin bisa berupa masalah kesehatan, masalah perekonomian, masalah keluarga, masalah pekerjaan, atau apapun masalah yang diizinkan Tuhan. Tetapi kalau engkau sudah menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, percayalah Tuhan akan bertindak, Dia akan memunculkan kebenaranmu, dan Dia juga akan membela hakmu, Dia akan memberikan apa yang menjadi bagianmu. Sebab Tuhan ingin supaya melalui hidupmu, hidup kita menyatakan kebesaran Tuhan. Kita menjadi saksi-saksi Tuhan, sehingga kita bisa menceritakan pekerjaan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Jadi kalau diizinkan punya masalah, sesungguhnya Tuhan mengizinkan kita mengalami sendiri kuasa Tuhan. Percayalah bahwa masalah yang diizinkan terjadi tidak akan membinasakan atau menghancurkan kita. Tetapi itu semua membentuk iman kita. Seringkali iman harus diuji. Ya, kenapa? Supaya muncul seperti apa sesungguhnya iman seseorang. Seperti apa sesungguhnya percaya kita kepada Tuhan. Ya, kalau semuanya baik-baik saja terus, mulus-mulus, nggak ada masalah, ya nggak kelihatan. Kita akan nggak ada bedanya dengan orang-orang yang lain. Tetapi ketika ada masalah, justru melalui masalah ini akan terlihat orang-orang yang punya Tuhan, orang-orang yang sudah menyerahkan hidup kepada Tuhan, dia akan tenang menghadapi semuanya, dan dia bisa melewati semuanya karena dia mengandalkan Tuhan, dan Tuhan bertindak menolong hidupnya. Ya, mari serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Tuhan akan bertindak, Tuhan memelihara, Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, bahkan Tuhan mau pakai setiap hidup kita menyatakan kebesaran kuasa-Nya. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur firman-Mu hari ini Tuhan, yang mengajarkan kami untuk kami senantiasa menyerahkan hidup kami, bahkan untuk senantiasa menaruh iman, percaya dan pengharapan kami di dalam Tuhan. Sebab kami percaya Engkau Tuhan akan bertindak, Engkau akan menyatakan kebesaran-Mu Tuhan melalui hidup kami, sehingga hidup kami akan menjadi terang. Hidup kami Tuhan akan menjadi alat bagi kerajaan-Mu, alat bagi kemuliaan-Mu, supaya melalui setiap kami Engkau dipermuliakan. Melalui hidup kami Tuhan Engkau diagungkan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Ini hidup kami, mohon pimpinan penyertaan-Mu senantiasa Tuhan, dan jauhkan segala celakaan dan mara bahaya, dan damai sejahtera dan berkat-Mu selalu menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, ayo semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.